Kita berjumpa kembali dalam seri kebenaran dasar iman Kristen, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video kita sebelumnya mengenai apakah seorang nabi masih ada di zaman sekarang. Dalam video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai nabi di dalam perjanjian lama, mengenai panggilan, peran, dan posisi mereka, bahwa mereka dipanggil sebagai penerima wahyu Allah, dan sebagai penerima wahyu Allah maka nabi mengakhiri masa tugas mereka ketika bangsa Israel memasuki masa pasca pembuangan. Bahkan ada masa yang disebut sebagai the silent times, di mana orang-orang Israel percaya bahwa Tuhan tidak lagi berbicara mengenai seorang nabi, dan di akhir masa silent time ini datanglah Kristus yang memperlihatkan kepada manusia mengenai siapakah Allah, apa yang Dia kehendaki, dan apa yang Dia kerjakan. Dan sekarang dalam video ini kita akan membicarakan mengenai sebutan nabi di dalam perjanjian baru. Di dalam Alkitab tidak cukup, memang ada beberapa terminologi yang digunakan untuk menyebut mengenai nabi. Dan kita akan membahas satu teks, salah satunya saya akan membacakan satu teks untuk memperlihatkan bahwa ada terminologi nabi di dalam perjanjian baru. Saya akan membacakan dari Efesus 4 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, teks ini sebenarnya berbicara mengenai apa yang Tuhan kerjakan atau karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada gereja di dalam membangun tubuh Kristus. Nah, jadi jikalau kita membaca di dalam kitab Efesus, maka kita belajar sesuatu yang penting, bahwa gereja adalah milik Tuhan, bahwa gereja adalah tubuh Kristus, dan bahwa gereja dipanggil Tuhan untuk melayani kepentingan Tuhan, melayani visi Tuhan, bukan melayani visi ataupun ambisi keinginan pribadi daripada orang-orang yang ada dalam gereja. Nah, maka untuk menolong gereja dapat memenuhi tugas panggilannya, maka Tuhan memberikan kepada jemaat di dalam gereja orang-orang yang berperan di dalam pelayanan ataupun di dalam pengelolaan tubuh Kristus. Nah, maka Alkitab menyebutkan di sana beberapa jabatan pelayanan. Nah, ini penting untuk kita boleh sekali lagi pahami. Jadi Alkitab berbicara mengenai jabatan pelayanan yang ada dalam gereja mula-mula. Pertama, di sini disebutkan bahwa ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul. Nah, jadi jabatan pertama, jabatan rasul adalah jabatan yang dibicarakan, yang disebutkan dalam Alkitab. Nah, rasul adalah utusan Tuhan. Itu istilah yang biasa secara umum dipahami dengan istilah rasul. Nah, tetapi di dalam Alkitab kita harus mengerti bahwa rasul bukan hanya dipahami sebagai utusan Tuhan, tapi ada rasul-rasul tertentu yang di dalam gereja itu dipandang sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Nah, ini adalah para rasul yang kalau di dalam bahasa Yunani itu digunakan artikel, dalam bahasa Inggris itu selalu digunakan artikel the apostles. Nah, itu menunjuk kepada 12 rasul yang menjadi pemimpin daripada gereja-gereja Tuhan. Nah, jadi Paulus mengatakan bahwa dalam gereja Tuhan memberikan yang namanya para rasul, gitu ya, rasul-rasul, 12 rasul. Merekalah yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang pertama. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang bukan hanya menjadi pemimpin gereja sebenarnya, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang seperti nabi di dalam perjanjian lama. Mereka adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Karena nanti kita akan belajar bahwa semua tulisan perjanjian baru, semua tulisan perjanjian baru seperti halnya perjanjian lama, kita memandangnya sebagai wahyu Tuhan. Dan semua tulisan dalam perjanjian baru adalah tulisan yang harus ditulis oleh seorang rasul atau oleh seseorang yang dekat dengan rasul, muridnya ataupun teman dekatnya yang menuliskan
firman Tuhan berdasarkan permintaan sang rasul. Nah, jadi kita mesti mengingat dalam hal ini sekali lagi bahwa jabatan rasul, jabatan istimewa yang tidak diteruskan kepada orang lain. Nah, setelah itu di dalam surat Efesus disebutkan yang lain, ada jabatan nabi-nabi. Nah, kita harus memahami, tadi saya mengatakan bahwa jabatan nabi dalam perjanjian lama sudah berakhir. Dan penerima wahyu itu adalah para rasul. Lalu siapakah nabi-nabi di dalam perjanjian baru yang disampaikan oleh Paulus di sini? Nah, maka kita harus memahaminya, para nabi ini tidak berbeda dengan para pengkhotbah yang kita kenal di zaman sekarang. Nah, jadi ada seorang ahli bernama Wayne Grudem. Nah, dia menulis sebuah buku mengenai karunia bernubuat dan juga mengenai para nabi dalam perjanjian baru. Dia menyelidiki bagaimana penggunaan istilah nabi dan nubuat di dalam perjanjian baru dalam kaitannya dengan perjanjian lama. Dan dia menyimpulkan bahwa dalam perjanjian baru, nabi berbeda dengan nabi dalam perjanjian lama. Nabi dalam perjanjian baru tidak berbeda dengan para pengkhotbah, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan berdasarkan wahyu yang Tuhan berikan kepada para nabi. Nah, itulah sebabnya maka nabi yang dibicarakan di dalam perjanjian baru itu berbeda sekali dengan nabi dalam perjanjian lama. Dia sama sekali tidak menerima wahyu dari Tuhan. Dia mengkhotbahkan wahyu Tuhan. Nah, itulah para nabi. Nah, hal yang sama juga kita harus pahami dengan karunia nubuat di dalam Alkitab. Nah, jadi di dalam Alkitab, dalam surat 1 Korintus kita membaca bahwa Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang tertentu karunia untuk bernubuat. Dan yang dimaksudkan dengan karunia bernubuat bukanlah karunia untuk menerima wahyu Tuhan, bukan. Tapi karunia untuk menguatkan orang lain, karunia untuk menghiburkan, memperingatkan umat Tuhan melalui apa? Melalui wahyu Tuhan. Nah, jadi ini berbeda sekali dengan nabi dalam perjanjian lama. Nah, itulah sebabnya karena ada perbedaan antara nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, demikian juga ada kerancuan dari penggunaan istilah nabi yang digunakan di zaman sekarang, maka istilah nabi sebaiknya dihindari untuk kita gunakan dalam menyebut orang-orang tertentu. Lebih baik kita menyebut orang-orang yang memang memiliki karunia panggilan dari Tuhan di dalam mengkhotbahkan wahyu Tuhan sebagai apa? Sebagai pengkhotbah, sebagai orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia dari wahyu Tuhan. Nah, jadi itu penting untuk kita pahami, untuk kita jaga pengertian ini supaya kita tidak memahami terminologi nabi dalam perjanjian lama, perjanjian baru dan secara keliru dan menggunakannya juga dengan keliru di zaman sekarang. Nah, selain itu Paulus juga menyebut ada orang-orang yang dipanggil sebagai pemberita-pemberita Injil. Nah, pemberita-pemberita Injil menunjuk kepada orang-orang yang menjadi utusan Injil pergi ke berbagai daerah untuk memberitakan Injil. Dan juga ada gembala-gembala. Nah, gembala-gembala ini menunjuk kepada para hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, mendampingi, menggembalakan, memberi makan umat Tuhan dengan perhatian, dengan pengajaran dasar. Nah, itulah para gembala. Dan juga disebutkan terakhir di sini dan juga pengajar-pengajar. Nah, pengajar-pengajar menunjuk kemana? Nah, pengajar berbeda dengan pengkhotbah. Nah, pengajar adalah orang-orang yang mengajarkan jemaat Tuhan mengenai kebenaran-kebenaran iman. Mereka yang menolong jemaat Tuhan menolong jemaat Tuhan bertumbuh di dalam pemahaman dan pengetahuannya. Nah, jadi peran utama gembala adalah memberikan perhatian, peran utama pengajar adalah membentuk pemikiran. Nah, itulah karya Tuhan di dalam gereja Tuhan. Jadi ingat sekali lagi, nabi di dalam perjanjian lama berbeda dengan nabi dalam perjanjian baru. Nabi dalam perjanjian lama menunjuk kepada orang yang menerima wahyu Tuhan. Dalam perjanjian baru orang yang mengkhotbahkan firman Tuhan. Dan di zaman sekarang sekali lagi tidak ada lagi nabi yang seperti dalam perjanjian lama menerima wahyu Tuhan. Nah, maka sebaiknya sekali lagi kita menghindarkan menyebut orang-orang tertentu dengan sebutan nabi supaya menghindarkan kesalahpengertian. Kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian.